Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 26 Praktikum Sistem Basis Data. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan responsi modul 4 Praktikum Sistem Basis Data. Anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Sachiko Fitria Ramandanti, kemudian ada Muhammad Salman Al-Farizi, dan yang kedua ada Aldo Serena Saviola, serta Muhammad Nuril Huda Maulani. Langsung saja untuk tugas dari responsi itu sendiri. Yang pertama, yaitu penjelasan mengenai tugas, yaitu untuk controller, view, sama hasilnya. Untuk tugas sendiri, saya yang akan menjelaskan. Pertama, pada tugas modul 4, kami diperintahkan untuk membuat tugas CRUD database mahasiswa. Nah, pada tugas ini, kita dapat menggunakan layout CRUD yang sama pada percobaan di modul itu sendiri. Dengan ketentuan yang pertama, membuat fitur melihat detail yang akan menampilkan data mahasiswa dalam satu halaman. Kemudian, yang kedua, menggunakan path variabel untuk mengambil data berdasarkan NIM. Jadi, di sini seperti memodifikasi percobaan pada modul. Nah, perbedaannya di sini kita hanya perlu menambahkan satu file saja bernama detaildata.html yang kita tempatkan pada folder templates. Nah, di dalam file detaildata.html, kita masukkan baris-baris kode yang saya kopikan dari edit.html, dan di sini saya tambahkan di dalam body, yaitu dari sini, header, sampai sini. Nah, kemudian selanjutnya kita menambahkan function edit, yaitu saya tempatkan pada mahasiswa controller. Di sini saya menambahkan hanya get mapping saja, karena pada detail data nantinya kita hanya akan mengambil data saja, tidak akan memasukkan data. Sehingga kita menggunakan get mapping saja di sini, anotasi get. Kemudian kita mengubah elemen anchor, yaitu di tombol detail data. Di file index.html. Maaf. Nah, di sini kita menambahkan anchor-nya, yaitu dengan tag A. Kemudian menggunakan atribut href, kita masukkan memanggil detail data, yaitu yang kita panggil adalah name-nya. Nah, di sini untuk tombolnya nanti akan muncul tulisannya detail data, yang mana nanti ketika kita pencet itu akan masuk ke suatu halaman atau page lain yang berisi data-data dari mahasiswa yang kita akan lihat detail datanya. Kemudian kita di sini juga menambahkan button back, yaitu ketika kita nanti masuk pada halaman detail data mahasiswa, maka di situ di bawah akan ada tombol back, yang mana ketika kita pencet akan kembali kepada page awal. Nah, terakhir kita akan run programnya. Ini kita menggunakan localhost 8085. Nah, kenapa kita pakai 8085? Karena pada application properties-nya kita setting 8085.
Nah, di sini bisa kita lihat tampilannya daftar mahasiswa, ya seperti pada percobaan tambah mahasiswa, bisa kita tambahkan, misalkan ini, kemudian NIM-nya kita masukkan, angkatannya juga. Nah, setelah itu akan muncul. Selanjutnya, di sini juga bisa kita edit, misalkan ini jadi 2020, kemudian kita submit. Ya, kemudian bisa kita lihat detail datanya. Nah, ini tugas dari modul 4 itu sendiri. Kemudian, ketika kita akan kembali, maka kita bisa klik back. Ya, mungkin cukup penjelasan mengenai tugas dari saya. Selanjutnya, ada pertanyaan dari responsi yang akan dijelaskan oleh Nuril. Silakan Nuril. Baik, terima kasih waktunya. Eh apa namanya di situ ada penjelasan mengenai Spring Boot dengan memberikan perbandingan dengan framework lain yang serupa. Di sini saya akan apa namanya? Saya akan mencoba menjelaskan sedikit. Spring Framework itu menggunakan teknik pemrograman yang sederhana. Model pemrograman dengan Spring cukup mudah namun rapi. Hal ini sangat memudahkan bagi developer pemula untuk mempelajari dan menerapkannya. Nah, hal ini karena Spring Framework itu mendorong untuk membuat kode program yang modular dan independen. Hasilnya, kode program yang dibuat akan lebih rapi, mudah dites, dan terstruktur lebih baik. Biasanya, untuk dapat menggunakan Spring, developer dapat menggunakan Eclipse, NetBeans, atau IntelliJ IDEA. Atau yang lain juga bisa seperti VS atau VSC. Nah, Spring Framework ini mempunyai fitur yang menyediakan layer abstrak generik untuk manajemen transaksi yang memudahkan developer. Selain itu, ada juga fitur JDBC Exception Handling yang berguna bagi developer untuk memudahkan dalam menangani error. Yang menarik, Spring menyediakan integrasi dengan framework lain. Jika dibandingkan dengan Java Enterprise Edition, Spring Framework sangatlah ringan. Tidak perlu menunggu puluhan menit untuk restart Enterprise Application hanya untuk melakukan deploy ulang aplikasi. Nah, Spring Framework bisa berjalan walaupun hanya di aplikasi web server seperti Tomcat atau Jetty. Bahkan semenjak hadirnya Spring Boot, orang-orang semakin menyukai menggunakan Spring Framework karena web servernya bisa di-embed dalam single jar. Sehingga untuk menjalankan aplikasinya tidak perlu melakukan deploy ke web server lagi. Nah, untuk selanjutnya yaitu dependensi apa saja yang digunakan untuk mengintegrasikan Java Spring Boot dengan Oracle Database. Di sini saya sempat mencari tahu. Nah, jawaban yang saya tahu yaitu di sini kita tambahkan ke Maven project filenya dependensi, yaitu ada beberapa baris. Di situ beberapa baris itu terdapat grup ID isinya com Oracle Database JDBC, lalu artifact ID, dan baris scope. Lalu ditutup lagi dengan dependensi. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Silakan. Jadi selanjutnya bakalan dijelasin sama aku, Salman, bagaimana cara melakukan setup koneksi database Oracle pada Java Spring Boot. Jadi koneksi database Oracle ke Spring Boot bakal dilakukan di file bernama application.properties. Bisa pindah ke sana nggak?
Kalau udah di sana bilang ya, soalnya aku nge-lag. Iya, udah. Oh, nah jadi di application.properties ini, itu ada spring.datasource.url. Nah, itu tuh, UCP buat, nyambungin dari Spring Boot ke Oracle pakai, data properties. Jadi di situ ada Oracle, terus ada port-nya, localhost 1521, terus XE itu engine-nya yang dipakai. Nah, terus dari data source-nya juga dipakein username sama password, sesuai sama, username sama password database di Oracle-nya. Nah, terus selanjutnya itu bakal dijelasin sama Aldo. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama itu apa kegunaan dari library class, org.springframework.ui.model, dan bagaimana penggunaannya. Jadi untuk kegunaan dari library class itu tuh pada library class ini tuh model digunakan untuk menyimpan dan mengakses atribut suatu model dalam sebuah map. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu untuk melakukan suatu update atau delete biasanya diperlukan where clause spesifik, biasanya berupa primary key dari suatu entitas. Bagaimanakah cara untuk mendapat nilai dari suatu primary key sehingga dapat digunakan untuk membuat where clause yang sesuai. Jadi karena primary key kita di sini adalah name, jadi kita menggunakan type variable. Mungkin bisa menampilkan halaman dari tugas. Yang web. Nah, di sini jadi di sini kan karena primary kita adalah name, jadi kita menggunakan type variable. Contohnya bisa menggunakan localhost dengan portnya itu 8085. Kemudian delete garis miring name yang kita pilih, misal name-nya itu 2112.0120.120028, maka ini akan mendelete mahasiswa dengan name tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Jadi selanjutnya ada apa maksud dari kode berikut? Nah, di kode berikut ini ada tag tr atau table row. Nah, terus di sini ada th.2 each. Nah, itu tuh adalah iterasi dari template engine-nya Java Spring Boot, TimeLift. Jadi di sini iterasi sama terus di sini ada MHS titik 2 $sign mahasiswa itu adalah notasi buat ngambil data dari list mahasiswa ke variabel MHS. Nah, terus th.text itu kan dipakai buat ambil data dari MHS.nama itu dari data list mahasiswa. Lanjut ke Sachiko. Oke, yang terakhir yaitu pertanyaannya apa maksud dari penulisan href berikut. Jadi pada kode di sini ada tag A atau anchor maksudnya. Nah, anchor ini ya teks yang menunjukkan awalan dan akhiran dari sebuah hypertext link gitu. Nah, biasanya tag A ini ya untuk mendefinisikan sebuah hyperlink. Kemudian di sini tag A memiliki atribut yaitu href. Nah, jika sebuah A elemen memiliki href atribut, nah, maka elemen tersebut menunjukkan sebuah hyperlink atau hypertext anchor. Nah, atribut di sini adalah informasi tambahan yang diberikan kepada tag, yaitu nantinya di sini ada yaitu akan mendelete name. Jadi ketika kita pencet tombol delete, maka akan menghapus dari name-nya. Mungkin
Cukup sekian responsi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kekurangan atau kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.